Hah? Pak SKL di Walas atau ke Pak Amin sudah di Pak Amin. Oh itu tugasnya dorong. Katbin kemarin nggak ngambil sama sekali. Oke. Gimana? Waduh itu masalahnya, masalahnya megang wali kelasnya sudah diserahkan wali kelas atau ke Pak Amin sudah diserahkan wali kelas atau Pak Amin. Oh, nggih. Nggih. Pun sedaya, nggih. Nggih. Pun sedaya. Ini tinggal satu ini tok yang belum. Ini yang trouble masalah. Nggih, sudah selesai dapat pendaftaran kok negeri, tinggal yang swasta. Nggih. Nggih. Baik, waktu sisa 2 menit lagi. Sudah ada 43 partisipan, masih ada 57 partisipan, 52 partisipan lainnya. Baik, Pak Rifa, bisa dimulai, monggo jenengan bisa memunculkan suara dan membuka kegiatan pada hari ini. Pak Rifa? Di-unmute Pak Rifa. Tes. Halo? Oke, masuk. Oke. Sudah Pak Edi? Masuk. Sudah bisa, masuk. Oke. Ya baik, akan kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi para pemateri, pembicara, selamat pagi Pak Edi selaku host, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Guru, IPS yang pada pagi hari ini telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diskusi kami. Takcat with Guru IPS seri pertama tentang pembelajaran dari IPS, konsep dan strategi. Terima kasih pada pemateri juga telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk berbagi ilmu. Semoga pada pagi hari ini apa yang kita laksanakan, apa yang telah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pada pagi hari ini tentunya pastinya kita semua sebagai guru, khususnya guru IPS, menginginkan efektif dan efisien. Akan tetapi saat ini dunia sedang dilanda sebuah pandemi, termasuk Indonesia. Dan pandemi ini sangat berpengaruh sangat besar, terutama di bidang pendidikan. Salah satunya di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, situasi yang tidak biasa ini berdampak besar di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, dan yang mengharuskan seluruh elemen di bidang pendidikan, termasuk guru sebagai pelaksananya, harus mempunyai konsep dan strategi yang khusus untuk menghadapinya. Konsep strategi yang khusus untuk menghadapinya itu, mengingat dampak pandemi ini, siswa pun tidak belajar di rumah dan aktivitas sekolah pun sementara untuk dihentikan. Nah, persoalannya adalah
masalah yang dihadapi guru mungkin di setiap daerah berbeda-beda ya. Karena di daerah tersebut mungkin ada yang kota, ada yang di desa dan lain sebagainya, ada yang di pegunungan ataupun dataran rendah. Jadi persoalan-persoalan yang hadir dalam pembelajaran IPS khususnya, mungkin masalah yang dihadapi oleh guru, guru tidak bisa efektif menyampaikan materi, mungkin dikarenakan guru dan siswa tidak terjadi interaksi yang baik. Ada yang sinyal susah, ada yang siswa tidak disiplin, ada wali siswa yang cuek, dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Saya mengutip perkataan dari Nelson Mandela bahwa pendidikan adalah senjata untuk mengubah dunia. Maka dalam hal ini menghadapi situasi sulit seperti ini sangat dibutuhkan peran pendidikan untuk merubah dunia tersebut. Oke, mengacu pada persoalan itu, apa yang seharusnya guru lakukan? Bagaimana seharusnya guru menyikapinya? Bagaimana konsep dan strateginya? Bagaimana pembelajaran yang harusnya dilaksanakan selanjutnya? Pada kesempatan hari ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh pembicara kita, oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya akan memperkenalkan satu persatu pembicara kita. Yang pertama, sebagai pengantar diskusi, nantinya beliau merupakan Kaprodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang. Nah, beliau dosen cantik, manis, ya, terlihat galak, tapi sesungguhnya sangat lembut hatinya, murah senyum. Ya, beliau adalah Dr. Puji Lestari SPD MSI sebagai pengantar diskusi nantinya. Dan kemudian selanjutnya, pemateri kita selanjutnya, beliau merupakan seorang penulis nasional modul PPG daring IPS tahun 2009. Mungkin beliau sudah terbiasa dengan pembelajaran daring atau online. Beliau nanti akan berbicara banyak tentang bagaimana konsep pembelajaran IPS. Beliau juga dosen pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah Bapak Asep Ginanjar, MPD. Berikutnya, beliau adalah guru IPS SMPN 29 Semarang. Beliau Ketua MKMP IPS 2004-2019, mohon dikoreksi jika salah. Beliau merupakan guru panutan kami saat pendidikan profesian guru di UNES tahun 2019 kemarin. Beliau orang yang sangat luar biasa, santun, bijaksana. Beliau banyak strategi-strategi yang akan beliau tularkan ilmunya pada pagi hari ini. Beliau adalah DRS Slamet MPD. Selanjutnya, ini teman baik saya, guru MTS Negeri 1 Malang. Beliau orang yang ceria, beliau selalu mengajarkan kita keceriaan untuk peserta didik semua. Beliau ini mungkin besar badannya, tapi orangnya sangat lembut hatinya. Beliau adalah Bu Irma Mulyanti MPD. Selamat pagi semuanya. Pembicara yang saya sebutkan tadi. Oke, aturan mainnya pada pagi hari ini adalah nanti pemaparan dari pemateri, nanti dari pengantar dari Ibu Puji Lestari sekitar 5 menit, dilanjutkan tentang konsep pembelajaran IPS, bagaimana pembelajaran IPS di era new normal. Sekitar 10 menit nanti disampaikan oleh Bapak Asep Ginanjar MPD. Lalu berikutnya nanti yang ketiga tentang strategi pembelajaran IPS online atau daring yang akan disampaikan Dr. Andes Slamet MPD sekitar 10 menit. Dan yang terakhir nanti dari Bu Irma Mulyanti akan memaparkan sedikit ilmunya tentang bagaimana guru efektif di masa COVID-19 sekitar 12 menit. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan untuk pengantar diskusi sekitar 5 menit untuk Dr. Puji Lestari SPD MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Monggo Bu Puji. Monggo Bu Puji bisa masuk. Bentar. Bu Puji, monggo suaranya bisa diaktifkan. Mic-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena tadi tidak bisa dibuka karena harus melalui ID membukanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penyelenggara dan kepada Bapak Ibu peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara langsung dalam kegiatan teman-teman alumni PPG IPS Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2019. Terima kasih saya sampaikan kepada 3 pembicara atau narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama kepada Pak Asep Ginanjar dari UNES, kepada Bu Irma, dan kepada Pak Slamet. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Pak Rifa tadi di awal bahwa saat ini terjadi kebingungan. Kemarin 4 bulan awal memang menjadi 4 bulan kita serba mendadak. Kenapa demikian? Karena kondisi yang menyebabkan kita, Bapak Ibu dan siswa mau tidak mau harus ikut, siap tidak siap harus masuk dalam pembelajaran daring. Namun demikian, seperti yang diuraikan oleh Presiden Jokowi bahwa pandemi ini belum tentu bisa kita atasi sampai dengan akhir tahun, maka perangkat pun harus disiapkan oleh guru dengan dasar kebijakan pemerintah, khususnya Kemendikbud. Nah, pada tataran kebijakan, mungkin kebijakan sudah ditata sedemikian rupa, kemudian nanti akan disosialisasikan kepada kita. Tetapi di lapangan tentu saja Bapak Ibu guru mau tidak mau harus mempersiapkan diri di awal. Nah, bagaimana strategi pembelajaran daring ini nanti dilakukan sampai dengan kurang lebih 1 semester ke depan, syukur alhamdulillah segera kita selesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pandemi ini sehingga pembelajaran kita, khususnya pembelajaran IPS, bisa kita atasi. Ini yang menjadi problem bagi kita bersama, dan pada pagi hari ini kita akan kupas tuntas habis bersama 3 narasumber. Bapak Ibu yang saya lihat sebagian besar berada di Jawa Timur, perlu kami sampaikan bahwa kami ini ada di Semarang. Nah, kemarin hasil diskusi dengan teman-teman, bagaimana kalau sharing ini dilaksanakan antara 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga dari situlah kemudian muncul Pak Slamet, Pak Asep itu namanya Pak Asep ya, aslinya dari Jawa Barat dan selama pandemi itu beliau berada di Jawa Barat. Istri beliau juga seorang guru lah, nanti dengan pengalaman beliau sebagai penulis modul nasional, beliau akan menjelaskan seperti apa pembelajaran daring itu ke depan bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, selamat belajar kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Universitas Negeri Semarang, berterima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini. Berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Semoga Allah meridhoi segala langkah kita dan keluarga juga sehat. Dari balikan kepada Pak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pengantar. Halo, Sudah bisa masuk. Jalan. Oke, terima kasih pengantar diskusinya
dari Dr. Puji Lestari SPD MSI, Kaprodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang. Baik, sebelum kita ke pembicara yang pertama, saya sedikit mengingatkan tentang aturan mainnya tadi. Nanti setelah pemaparan dari pembicara dari ketiga pembicara, nanti setelah itu, karena ini temanya adalah talk chat atau diskusi, maka akan lebih banyak diskusinya, akan lebih banyak tanya jawabnya. Nanti yang pertama, mungkin Bapak Ibu Guru bisa setelah pemaparan dari pembicara bisa bertanya melalui chatting yang ada di Bapak Ibu menulis pertanyaan di chat terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita pilih pertanyaannya, mungkin dari segi waktu bertanyanya dan juga dari segi kuantitas pertanyaan yang serupa. Lalu berikutnya, tanya jawab berikutnya, nanti akan kita juga beri kesempatan untuk mic on, bertanya langsung kepada para pembicara kita pada pagi hari ini. Jadi begitu, setelah pemaparan dari pembicara, kita langsung tanya jawab diskusi. Oke. Selanjutnya, langsung saya berikan kepada pembicara kita yang pertama, Nasional PG Daring IPS tahun 2019, dosen pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang, kepada Bapak Asep Ginanjar MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktunya 10 menit Pak ya. Monggo. Monggo, bisa. Sudah Pak Sep. Monggo. Ampun, Pak Sep bisa beri. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya mau share screen. Oh udah ya. Sudah. Tadi sudah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Prodi PIPS UNES, Dr. Sosial Puji Lestari MSI. Yang saya hormati Ketua MGMP IPS SMP Semarang, Dr. Andes Slamet MPD, dan Bu Irma Mulyanti MPD sebagai alumni KPG UNES. Dan Bapak Ibu peserta webinar di tengah kesibukan masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti acara talk chat ya, diskusi. Sebenarnya ini diskusi ya. Jadi kalau diskusi itu sebenarnya kita sharing semua. Jadi di sini itu tidak ada yang lebih dari yang lain, semuanya juga sama. Terutama saya itu mungkin dari segi pengalaman jauh tertinggal dari Bapak Ibu semua masalah pembelajaran di sekolah. Ini saya akan mencoba memaparkan sedikit tentang pembelajaran IPS pada masa pandemi. Yang kita tahu sekarang bahwa kita telah memasuki era yang disebut dengan new normal. Nah, bagaimana sih pembelajaran IPS pada era new normal ini? Saya lihat di update terakhir kemarin jam 12 bahwa
positif COVID di Indonesia itu sudah bertambah lagi 1.000 lebih. Jadi hampir setiap hari ini kita bertambah yang positif itu 1.000. Sehingga bisa dikatakan ini bahwa pandemi COVID ini masih jauh dari kata selesai. Sehingga dipastikan untuk kedepannya kita masih tidak bisa bertatap muka dalam pembelajarannya. Nah, sebenarnya pandemi COVID ini kita hubungkan dengan hal yang sudah dikaji oleh beberapa ahli tentang revolusi industri 4.0, bahwa kemajuan iptek itu nantinya akan melahirkan revolusi industri 4.0 dan melahirkan disrupsi. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini itu sebenarnya mempercepat disrupsi itu dan menambah disrupsi ini. Sehingga kita itu harus atau dituntut untuk beradaptasi. Nah, ini proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan, mulai dari pembelajaran tatap muka, online quiz, video, blog, e-learning, workbook, Webex. Karena adanya pandemi ini, sehingga yang face-to-face atau pembelajaran secara tatap muka itu tidak dapat dilaksanakan. Itu menambah diskusi. Apa yang bisa kita lakukan tentang hal ini? Tentunya sudah kita lakukan kemarin, di pertengahan semester kemarin, bahwa yang bisa kita lakukan adalah dengan cara pembelajaran daring. Juga bisa dengan cara luring. Kita lihat satu persatu. Tuntutan kemampuan guru saat pandemi itu ada 3. Yang pertama agility, yang kedua innovation, yang ketiga ICT. Agility itu bagaimana guru bisa tetap fokus untuk mencapai tujuan, sehingga dia ada sesuatu hal yang mengganggu pembelajarannya itu, tetapi dia tetap fokus dan bisa mengalihkan sesuatu hal ke hal yang lain, sehingga tujuan pembelajaran itu masih tetap dilaksanakan dan tujuan pembelajaran itu masih bisa dicapai. Contohnya, pembelajaran tatap muka yang tadinya bisa dilakukan, kemudian adanya pandemi dan menjadi tidak bisa, maka si guru itu harus tetap fokus dan mencari solusi yang lain. Tentunya dengan pembelajaran daring. Kemudian innovation. Jadi guru itu dituntut untuk mencipta dan atau memodifikasi dalam rangka proses pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran masih tetap tercapai. Kemudian ICT. Guru itu harus mampu menguasai ICT atau teknologi komunikasi. Kita lihat, saya mengutip dari Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena ia hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Apa sih zaman sekarang kita ini? Nah, sebelum pandemi itu, kita sudah mendengar kata-kata blended learning. Ini sangat heboh sekali. Hampir semua institusi pendidikan itu berlomba-lomba untuk melakukan blended learning. Nah, ketika pandemi, blended learning ini, yang segi online-nya ini makin menuntut kita untuk melakukan ke online ini. Nah, zaman yang sekarang kita hadapi ini, terutama anak didik kita itu, tidak lepas dari internet. Kita lihat, ini hasil survei bahwa dari populasi Indonesia yang 268 juta orang itu, pengguna handphone itu sekitar 133%, pengguna internet 56%, kemudian media sosial itu 56%, media sosial memakai mobile phone itu sekitar 48%. Sehingga sebenarnya penggunaan internet di Indonesia itu masih sekitar 56%. Dan ini sebagian besar adalah anak-anak sekolah. Nah, sosial media yang paling banyak digunakan di kita yaitu YouTube. Makanya anak-anak kecil di kita sekarang pasti kalau ditanya cita-citanya, kalau zaman kita dulu kan pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, profesor. Kalau sekarang pengen jadi YouTuber. Dengan Atta Halilintarnya. Banyak lah. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi guru untuk menjadi YouTuber juga dalam masa pandemi ini. Nah, guru jangan kalah dengan YouTuber-YouTuber yang lain. Gitu. Sehingga siswa ini tidak hanya menonton Atta Halilintar,
tapi juga menuntun gurunya menjadi YouTuber dan isinya itu jauh lebih bermanfaat bagi kita. Kemudian WhatsApp. WhatsApp ini juga menduduki posisi kedua sebagai media sosial yang paling banyak dipakai di negara kita. Ada Facebook dan Instagram gitu. Dari banyaknya itu, kita lihat penggunaan komputer di sekolah. Ini hasil survei dari Ruang Guru, saya mendapatkannya dari Ruang Guru. Frekuensi penggunaan komputer di sekolah itu, yang tidak menggunakan itu sebanyak 18%. Di kelas yang menggunakan komputer 22%, di laboratorium 18%, di kelas dan laboratorium 13%. Dari 10 guru itu sudah menggunakan komputer. Sehingga di presentasi penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di Indonesia itu masih yang bisa komputer itu dengan belajar sendiri. Sehingga mungkin nanti pengambil kebijakan juga bisa memperhatikan ini supaya yang 7% dari guru yang belum bisa itu dapat menggunakan komputer. Dilihat dari data ini, sebenarnya Indonesia itu masih kurang dalam penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Padahal potensi untuk menggunakan terutama internetnya itu sangat besar sekali. Realita di sekolah, mungkin saat ini tidak terlalu ya, tapi beberapa sekolah, termasuk sekolah anak saya, handphone itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Ataupun kalau handphonenya bisa dibawa ke sekolah, itu tidak boleh dipakai. Dikumpulkan di gurunya atau di piket. Gitu. Padahal handphone ini bisa menjadi salah satu sumber dalam pembelajaran. Tapi di sekolah, beberapa sekolah kita itu malah tidak boleh dipergunakan. Kemudian pandemi ini menyebabkan harus adanya transformasi guru dari teacher pedagogi menjadi teknologi drive learning. Jadi menjadi pembelajar berbasis teknologi. Mau tidak mau kita harus melakukan ini. Walaupun tidak ada pandemi, seorang guru itu sekarang dituntut untuk menjadi guru yang berbasis teknologi. Mau tidak mau harus berubah seperti itu. Nah, platform yang dipakai dalam pembelajaran daring yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbud itu adalah Rumah Belajar, Google, Ruang Guru, Sekolahmu, Kelas Pintar, Jenius. Jadi banyak sebenarnya. Ini yang bekerja sama. Kita juga bisa memakai platform lain yang tidak bekerja sama. Contohnya, kita lihat di sini. Pembelajaran daring itu ada dua, sinkronis sama asinkronis. Yang sinkronis itu bisa berupa video call, voice call, itu bisa kita pakai Skype, Zoom, Google Meet, WhatsApp, Webex. Cuma di sini tantangannya harus kalau sinkronis itu harus mempunyai jaringan internet yang stabil, baik itu gurunya juga siswanya. Kemudian pembelajaran daring asinkronus itu bisa modul daring, voice over presentation, penayangan rekaman pembelajaran, video pembelajaran, itu bisa kita pakai lewat Clipper, Kahoot, Edmodo. Di sini tidak harus mempunyai jaringan internet yang stabil dan siswa juga bisa menyesuaikan gaya belajar dia, kecepatan belajar dia itu bisa disesuaikan kalau memakai asinkronis ini. Menurut saya di Indonesia ini masih lebih cocok untuk memakai pembelajaran daring asinkronis. Kenapa? Karena melihat dari jaringan internet kita yang belum terlalu bagus dan belum merata. Dan plus minus penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi keunggulannya itu guru itu dapat membuat siswa lebih paham tentang pembelajaran karena banyak media-media yang bisa diakses memakai teknologi. Contohnya video yang paling sederhana di YouTube. Kemudian siswa bisa lebih tertarik karena lebih bervariasi ketika menggunakan teknologi. Kemudian mengajar di mana saja. Seperti daring itu saya bisa mengajar sambil ngomong anak, sambil gendong anak itu masih bisa mengajar dengan adanya daring ini. Kemudian mempermudah administrasi. Jadi sekarang banyak sistem administrasi. Kalau di kita itu saking banyaknya sistem sampai saya sendiri tidak hafal itu sistem di UNES itu ada berapa jumlahnya. Karena saking banyak yang mulai dari presensi, nilai dan lain sebagainya. Tapi itu mempermudah untuk mengambil kebijakan baik bagi pengajar maupun bagi pimpinan sekolah. Kemudian memungkinkan kolaborasi antar guru. Ketika pandemi ini, ketika banyak orang untuk
disuruh diam di rumah, tapi tetap bisa berkolaborasi lewat penggunaan teknologi. Kelemahannya, kemungkinan adanya pelanggaran haki. Contohnya YouTuber itulah. Banyak YouTuber yang kurang mengerti itu melanggar hak sehingga videonya di take down. Nah, itu kita berarti harus melek tentang haki ini. Kemudian waktu mempersiapkan materi pembelajaran akan lebih lama karena perlu didesain supaya materi yang disampaikan itu sesuai dan si peserta didik itu bisa menyesuaikan gaya belajarnya dengan materi itu. Siswa mudah terdistraksi, jelas kalau ini. Jadi ketika mengakses pembelajaran, siswa akan tergoda untuk membalas chat di WhatsApp, untuk membuka YouTube, dan lain sebagainya. Kemungkinan penyalahgunaan teknologi juga. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tadi yang efek negatif dari penggunaan teknologi? Kita lihat dari perkataan Ki Hajar Dewantara. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Inilah yang harus kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di sini harus ada revitalisasi orang tua. Peran orang tua sangat penting di sini ketika pembelajaran daring. Jadi orang tua itu harus membimbing dan mendampingi peserta didiknya. Ingat, setiap sekolah, setiap rumah, setiap orang menjadi guru, termasuk orang tua, dan rumah kita itu menjadi sekolah sekarang ini. Membimbing dan mendampingi peserta didik. Kemudian melaporkan hasil belajar peserta didik, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik. Bagaimana orang tua bisa mengerti itu? Nah, itulah harus ada komunikasi dengan guru, orang tua dengan guru. Jadi guru meminta hal-hal apa, nanti orang tua yang memberikan. Kemudian menciptakan suasana rumah kondusif untuk belajar, termasuk menyediakan sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Hambatan pembelajaran daring. Kemarin kita diramaikan pemberitaan tentang beban peserta didik yang sangat berat. Kenapa? Karena ada beberapa guru juga dosen, itu ketika pembelajaran daringnya itu hanya memberikan tugas dan tugas. Tidak ada yang salah dengan pemberian tugas, asalkan ada feedback. Jadi ketika kita memberikan tugas, itu wajib ada feedbacknya untuk peserta didik. Itu wajib ada feedback. Kemudian hanya sekitar 34% peserta didik di Indonesia itu terbiasa menggunakan komputer. Itu data menurut Organization for Economic and Development. Kemudian jaringan internet yang belum merata. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa saya itu ketika kemarin UAS itu tidak bisa mengikuti UAS karena tidak ada jaringan. Mereka harus pergi ke daerah yang lumayan jauh untuk mendapatkan jaringan. Nah, ini juga menjadi hambatan dalam pembelajaran daring. Nah, bagaimana jika pembelajaran daring tidak dapat dilaksanakan? Tentunya kita menggunakan pembelajaran luring atau ruang luar jaringan. Dengan cara apa? Yang pertama bisa dengan modul cetak. Kita mendesain sebuah modul dan dicetak. Itu bisa kita berikan kepada peserta didik. Tentunya dengan memakai protokol kesehatan. Kita bisa membuat zona-zona yang siswanya itu berdekatan rumahnya, sehingga ada perwakilan orang yang membawa modul cetak ke sekolah mungkin dan dibagikan ke teman-temannya. Kemudian membuat bahan ajar cetak dan kerja siswa, kemudian menjadikan lingkungan menjadi sumber belajar. Karena IPS itu sebenarnya laboratoriumnya itu di lingkungan sosial. IPS itu tidak, laboratoriumnya itu tidak di ruangan seperti orang-orang IPA, tapi di lingkungan IPS. Kemudian bisa lewat televisi. Sekarang itu ada TVRI yang menayangkan pembelajarannya ya. Kemudian lewat radio. Ini mungkin masih sedikit orang yang menggunakan radio sebagai media untuk pembelajaran. Padahal radio itu mempunyai kelebihan, dia cakupannya cukup luas dan setiap orang mungkin bisa mengakses yang namanya radio. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemaparannya dari Bapak Asep Ginanjar MPD, dosen pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang, dan juga beliau merupakan penulis nasional modul
PPG daring IPS tahun 2019. Jadi intinya tadi sudah disampaikan tentang konsepnya, tuntutan guru harus memiliki agility, innovation, dan ICT. Nah, ada transfer pedagogik tadi ke teknologi drive yang awalnya kita bertatap muka, terus kemudian harus jarak jauh, harus online. Nah, tentunya pembelajaran jarak jauh atau online itu mengalami sebuah hambatan-hambatan. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Asep. Nah, hambatan-hambatan ini pastinya akan menyulitkan kita sebagai guru. Harus ada sebuah strategi pembelajaran jarak jauh. Nama MPD, guru IPS SMPN 29 Semarang akan memaparkan ilmunya tentang bagaimana strategi waktu dan tempat. Bapak DRS Selamat MPD, waktu 10 menit, kami persilahkan. Monggo, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Prodi IPS Universitas Negeri Semarang, yang saya hormati teman-teman guru IPS seprovinsi Jatim, bahkan sebagian dari Jawa Tengah. Ini ada Pak Trisno, ada Bu Amanah, ada Mas Satrio, ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat semangat, dan nikmat sempat pada kita. Sehingga pada pagi hari yang cukup cerah ini di Kota Semarang kita bisa dipertemukan meskipun dalam pembelajaran atau komunikasi jarak jauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena tadi sudah disinggung oleh Bapak Asep hubungannya dengan daring, bahwasanya pembelajaran jarak jauh, betul yang dikatakan oleh Pak Asep tadi, ada dua hal, yaitu pembelajaran daring dalam jaringan dan pembelajaran luring atau pembelajaran luar jaringan. Karena ini terkait dengan fungsi daring tadi, ya barangkali ini tidak saya singgung, langsung pada ranah kita sebagai seorang guru, tupoksi apa yang harus kita kerjakan selama masa pandemi ini. Ini sebagai awal dalam diskusi ini, barangkali saya atau kita bersama merenung, apakah mulai awal pertengahan bulan Maret, karena secara resmi pemerintah sudah mengumumkan tidak ada pembelajaran tatap muka. Apakah kita memposisikan sebagai guru yang libur atau tetap guru yang tetap melaksanakan tupoksinya? Nah, ini nanti yang perlu kita bicarakan. Yang menjadi konten ya dalam materi yang saya sampaikan ini ya, yaitu kalau di dalam RPP menyangkut langkah-langkah atau kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ya, ini hubungannya dengan apa yang kita lakukan sebelum pembelajaran itu dilakukan oleh kita. Satu, menyiapkan RPP. Bapak dan Ibu, apakah ini terlintas atau mungkin jadi bahan pertanyaan kita ya? Masa pandemi dengan pembelajaran daring, kita perlu menyusun RPP ataukah tidak? Nah, barangkali nanti menjadi kajian kita bersama. Kemudian RPP yang bentuknya seperti apa? Karena sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, ya, nomor 14 tahun 2019, bahwasanya RPP itu mencakup 3 komponen. Apakah menggunakan model semacam itu, atau kita menggunakan RPP dengan format seperti halnya Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di sana mencakup ada 14 komponen. Nah, itu nanti perlu kita diskusikan. Atau mungkin Bapak Ibu ini sudah menyiapkan keterangan ini. Kemudian yang kedua,
menyiapkan bahan ajar Bapak dan Ibu. Jadi meskipun kita ya atau sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran daring atau pembelajaran luring, apakah bahan ajar ini sudah disiapkan? Kemudian jadwal yang dibuat oleh masing-masing sekolah Bapak dan Ibu ya, bentuknya seperti apa? Apakah seperti proses pembelajaran seperti biasa, misalkan dari Senin jam itu IPS dan seterusnya, ataukah mungkin ada jadwal khusus, Bapak dan Ibu, dan menyiapkan penugasan. Penugasan yang Bapak Ibu siapkan kira-kira bentuknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, pastikan orang tua siswa dan siswa sudah memiliki jadwal dan lembar penugasan. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, ini nanti yang perlu menjadi bahan diskusi kita. Ya. Kemudian saat pembelajaran Bapak dan Ibu, bisa jadi ini saya menyampaikan kurang dari 10 menit ini. Pembelajaran daring dibantu oleh orang tua siswa sesuai dengan jadwal. Nah, kan orang tua siswa ini memang sangat menentukan, seperti yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, pemateri sebelumnya, bahwa orang tua memiliki kapasitas yang cukup besar untuk mensukseskan pembelajaran daring. Karena apa? Tanpa peran orang tua, anak bisa menyalahgunakan alat komunikasi yang ada. Ini suatu contoh pengalaman yang pernah saya alami saat pembelajaran Zoom meeting itu, tidak ada satu siswa pun yang memunculkan videonya. Nah, barangkali dia akan bisa jadi, mungkin dia akan buka apa dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh yang nanti perlu kita diskusikan. Kemudian yang kedua, dapat dengan home visit. Sebenarnya Bapak Ibu pernah baca di media sosial, berita di media massa maupun di media televisi, ya, kunjungan ke rumah atau home visit bisa dilakukan bila mana ada kendala yang sangat-sangat yang sulit diatasi, sehingga komunikasi antara sekolah, komunikasi antara guru dengan komunikasi dengan siswa itu tetap terjalin. Jadi bukan berarti dibiarkan begitu saja, tapi melakukan atau melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kita misalkan dengan pembelajaran Zoom, kita awali dengan berdoa, kemudian juga diakhiri dengan berdoa. Bapak dan Ibu, barangkali dalam proses pembelajaran ini ya akan memunculkan banyak diskusi atau banyak materi yang akan kita diskusikan. Suatu contoh, misalkan pembelajaran IPS dalam satu sesi pertemuan itu 2 jam pelajaran atau 80 menit, apakah siswa dengan aktif, apakah siswa dengan penuh perhatian selama 80 menit ini memperhatikan, sehingga dari awal sampai akhir itu bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Itu. Berikutnya, apa yang harus dilakukan guru setelah proses pembelajaran? Satu, ya, setiap siswa mengisi lembar aktivitas. Nah, lembar aktivitas didapat oleh siswa itu caranya bagaimana? Ya. Kemudian orang tua atau wali siswa memberikan tanda tangan pada tiap sesi pembelajaran atau setiap sesi belajar. Jadi ada semacam kalau di SD atau di TK itu ada yang namanya buku buku penghubung. Ya, ada buku penghubung. Kemudian pemberian tugas sesuai dengan jadwal. Nah, itu nanti porsinya seperti apa ya, pemberian tugas sesuai dengan jadwalnya, misalkan IPS terjadwal hari Senin dan hari Kamis, bagaimana kita bisa mengupayakan tugas itu bisa diberikan dengan jadwalnya. Kemudian lembar pemantauan dikirimkan setiap minggu atau di akhir pekan. Nah, ini nanti Bapak Ibu pasti akan bertanya-tanya, Pak, apakah enggak keseringan ya, tidak keseringan dikirimkan setiap akhir pekan atau setiap minggu. Nanti bisa kita diskusikan bersama juga. Kemudian muatan penugasan ini meliputi
pendidikan kecakapan hidup dan konten rekreasional. Ini sedianya saran dari Bapak Menteri kita ya. Jadi selain materi yang kita ajarkan atau materi yang kita sampaikan kepada siswa ya, itu juga mengandung pendidikan kecakapan hidup, skill anak, kemudian konten rekreasional, diselingi dengan olahraga atau mungkin diselingi dengan ice breaking dan seterusnya, sehingga dalam pembelajaran itu tidak menjenuhkan Bapak dan Ibu ya. Saya kira itu ya, ini yang saya sampaikan. Barangkali nanti bisa kita diskusikan di forum tanya jawab, karena dihadapkan oleh panitia fokus pertemuan kita pada pagi sampai siang ini ada didikan beratkan pada diskusi, sehingga nanti konten atau permasalahan yang kita alami bersama ya, kita bisa saling berbagi. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi atau dari teman-teman MTS se-Jawa Timur. Ini ada dari Pasuruan, ada yang dari Kediri dan seterusnya. Ini terima kasih sekali, perhatian juga dari pihak UNES yang telah mempercayai saya secara pribadi untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman MTS di Jawa Timur khususnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk Bapak DRS Slamet MPD yang telah menjelaskan tentang bagaimana strategi pembelajaran IPS daring. Tadi juga dijelaskan pra pembelajaran dan apa yang harus dilakukan guru ketika pembelajaran online dan bagaimana selanjutnya evaluasinya. Sudah dijelaskan secara rinci, nanti kita bisa dilanjut dengan diskusi. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk di Satu Malang yang akan menyampaikan bagaimana menjadi guru efektif di masa COVID-19 ini. Waktu 12 menit, agak lebih banyak waktu dan tempat kami persilahkan Bu Irma Mulyanti. Monggo Bu Irma, bisa di-unmute. Di-unmute. Oke. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan yang pertama kepada Bu Puji selaku Kaprodi UNES, kemudian yang kedua kepada para Bapak dan Ibu dosen UNES, kemudian pada teman-teman panitia dari peserta PPG 2019 dan juga semua. Baik, tema hari ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai guru efektif di masa pandemi ini. Mungkin nanti saya dibantu oleh Pak Idi, ya Pak Idi. Siap. Siap Pak Idi. Siap. Baik Bapak Ibu, untuk awal pertemuan kita saya ingin semuanya sudah adakah yang membawa kertas dan ballpoint? Oke, Bu Sri ya sudah ya. Baik, saya ingin Ibu Bapak ya di sini silakan tolong mencari benda yang terdekat yang merupakan benda yang dibuat oleh luar negeri. Artinya yang made in-nya tidak Indonesia. Oke, Bu Deni, sudah ya ada. Ini saya lihat beberapa. Bu Sri ya. Nanti siapa ya yang sudah bisa lebih dari 5 benda? Silakan boleh angkat tangan yang sudah lebih dari 5 benda. Pak Edi sudah bisa lihat? Bisa. Sedikit-sedikit. Sudah ada beberapa
yang tapi masih belum 5 benda. Masih ada 1. Ada yang bergerak Pak Aidi Ada tadi dari kursinya. Iya. Ada yang sudah bergerak, ada yang menampilkan, ada yang menampilkan HP. Ah, ini sudah Bu Sri lebih banyak kayaknya. Bu Sri kayaknya lebih banyak menampilkan. Bu Sri ya? Bu Sri, nggih. Bu Sri Nuryati. Ya, silakan. Bu Sri, bagian sedikit ya dari saya untuk memulai. Nanti dari teman-teman karena sudah sangat antusias, jadi nanti Pak Edi ya nanti dipilih satu orang untuk mendapatkan voucher, sedikit voucher berhadiah ya dari teman-teman PPG. Baik Ibu Bapak, saya mulai saja. Ya, saya mulai. Itu adalah sedikit contoh kalau kita melakukan pembelajaran secara daring. Kalau misalnya kita menggunakan Zoom, Zoom itu bisa dibilang membutuhkan kuota yang sangat banyak, ya. Sehingga kalau sayang sekali kalau misalnya kita itu tidak menjadi guru efektif. Apa itu guru efektif? Mungkin bisa ditayangkan Pak Aidi. Sudah. Ya, sudah. Guru efektif itu adalah guru yang mampu peserta didik bisa bersemangat untuk belajar dari kesadarannya sendiri. Tidak karena nampaknya jelek, tapi tumbuh dari kesadaran peserta didik sendiri. Mengapa kok tadi saya berikan contoh untuk mencari benda-benda di sekitar? Karena selama ini kan kalau misalnya bergerak itu kita bisa memberikan penilaian kognitif, selain kognitif juga bisa psikomotorik. Artinya apa? Nanti pada saat siswa itu bergerak, kita bisa tahu usahanya. Kita tahu sendiri bahwa penggunaan Zoom itu memang untuk video, ya. Tadi Bapak Slamet juga sudah sedikit bicara mengenai Zoom. Video itu anak-anak banyak mematikan karena memang kalau video dihidupkan itu memang menyedot kuota yang lumayan lebih banyak, makanya biasanya anak-anak dimatikan. Tapi alangkah baiknya di antara banyak sekali masalah ya, ada beberapa fakta. Di antaranya adalah kalau kita ketahui pada saat ini bahwa anak-anak itu mengalami kesulitan. Kita juga mengalami kesulitan. Saya sering bilang itu adalah shock habit. Jadi apa yang sudah kita biasa untuk tatap muka, kemudian kita tidak bertatap muka, tentu saja itu akan sesuatu yang pastinya mengganjal. Dan ini pas dulu anak-anak itu sangat suka sekali untuk libur. Tapi setelah dipenuhi liburnya terlalu panjang, anak-anak merasakan kebosanan. Bosan ya Bu, bosan ya Pak, pingin sekolah, pingin bertemu dengan teman-temannya. Lah, bagaimana kita akan mengajarkan menjadi guru efektif dan anak-anak bisa semangat? Maka kita harus menjadi guru efektif. Di mana silakan Pak Edi, bagaimana caranya itu Yang pertama adalah niat. Artinya setiap perbuatan kita itu adalah bisa menjadi sebuah ibadah, satu kuncinya adalah niat. Kalau kita itu punya niat yang besar, maka kita itu akan menjalaninya semua ini dengan rasa yang, oh iya ini adalah ibadah, walaupun capek adalah ibadah. Bu, bagaimana dengan sekolah kita itu yang tidak ada internetnya, terus banyak yang tidak punya HP. Kita lihat berita yang kemarin, bagaimana banyak guru itu mengantarkan soal melewati sungai, mereka mengantarkan kepada murid. Itu kalau tidak ada niatnya, maka tidak akan bisa menjadi sebuah ibadah. Artinya apa? Satu kuncinya yaitu niat.
Yang kedua adalah guru harus mau belajar. Belajar artinya apa ini ya? Guru mau belajar. Artinya apa? Tidak ada kata misalnya saya ini sudah tidak bisa ini, sudah tidak bisa internet misalnya. Itu tidak boleh. Jadi guru itu harus mau belajar apapun itu. Zoom atau Webex dan lain sebagainya yang sekarang mungkin, atau misalnya Bu saya tidak bisa. Ingat, sekarang itu tidak hanya daring. Tadi Pak Asep dan Pak Slamet juga bilang bahwa luring itu juga bisa dilakukan, membuat modul. Kemudian orang ketiga lah. Kalau orang ketiga itu kan nggak enak ya. Tapi kalau sekarang kita ada orang ketiga. Artinya kalau sebelumnya itu guru dan siswa, maka di sini ada orang ketiga, yaitu orang tua. Orang tua di sini juga bisa keluarga. Artinya misalnya orang tua yang sekarang ada juga yang mengalami hambatan. Nanti mungkin bisa kita diskusikan. Bagaimana? Ya keluarga. Artinya apa? Bisa kakak, bisa nenek atau kakek atau saudara dan lain sebagainya. Yang penting adalah keluarga kita jadikan sebagai orang ketiga. Terus yang keempat adalah mengajar dengan hati. Jadi kalau kita mengajar dengan hati, maka kita akan mampu untuk menghadapi semua ini. Karena apapun yang terjadi, itu yang harus kita lalui sekarang dengan semangat, dengan hati. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Artinya apa? Komunikasi ini bisa terjadi tidak hanya dengan teman sejawat, tapi dengan antar guru. Karena apa? Banyak materi itu sebenarnya sama dengan teman-teman kita yang dari bidang studi yang lain. Misalnya sebagai contoh, kemarin waktu kita kelas 8 semester 2 itu ada pergerakan nasional. Di situ sama dengan guru PPKN. Jadi bagaimana kita komunikasi sehingga tidak ada yang namanya double pengetahuan. Lebih menarik lagi kalau misalnya Zoom itu karena memang menyita banyak, Zoom atau Webex yang menyita banyak kuota, itu kita laksanakan secara bersama-sama. Artinya gurunya itu bisa bareng-bareng misalnya. Terus kemudian kita tentukanlah materi esensial apa yang bisa kita terangkan lebih dulu. Kemudian teman sejawat, ini sangat penting sekali, komunikasi dengan teman sejawat. Selain antar guru juga teman sejawat, kita bangun bersama-sama komunikasi sehingga kita bisa menjadi guru efektif. Misalnya, kita kan sekarang di madrasah itu ada e-learning, di mana e-learning itu kan kita memang kesulitan sekali karena kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Kita hanya bisa chat. Tapi bagaimana caranya chat itu biar menarik? Misalnya kita laksanakan diskusi terbuka. Tapi jangan lupa kasih reward. Misalnya bagus nak, pinter nak, semangat nak. Jadi apa? Anak-anak itu diskusinya lebih menarik gitu loh. Bagus pendapat kamu nak, teruskan misalnya. Terus kemudian jangan lupa kita juga harus memberikan nilai. Artinya apa? Anak yang selalu berkomunikasi, anak yang selalu mengikuti diskusi itu diberikan reward. Kemudian nanti kalau ada misalnya, oh anak ini kok masih kurang ya, masih kurang ikut diskusi. Kita tanya sama komunikasi tadi dengan teman-teman guru yang lain. Mungkin ada kesulitan apa, kita tanyakan kepada wali kelasnya, kesulitannya dia itu apa, kemudian apakah punya HP atau tidak, orang tua punya waktu atau tidak. Lah, itulah yang harus kita selalu komunikasikan. Sehingga apa? Kita bisa bersama-sama menjadi guru efektif. Anak-anak juga bersemangat untuk belajar. Mungkin itu saja kita Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma Mulyanti dan terima kasih untuk seluruh pembicara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Ya, sesi jawab.
pilih pertanyaan dari chat yang sudah masuk. Kita pilih tiga terlebih dahulu menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang sudah masuk di chat kami. Oke. Mari Pak, di-share. Pertanyaan yang pertama. Mungkin ini Pak ID silakan ditampilkan pertanyaannya, bisa membaca juga. Pak ID silakan ditampilkan pertanyaannya. Ya, bentar. Sebentar ya, kita tunggu. Ya, ini pertanyaan dari Bu Ida Suswati dari MTSN 8 Nganjuk. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memberikan penilaian sikap dalam pembelajaran daring bisa maksimal? Ya, sikap pada pembelajaran daring supaya bisa maksimal. Ini pertanyaan yang pertama dari Bu Ida Suswati, MTSN 8. Karena ini tentang penilaian, kita beri kesempatan pada pembicara. Mungkin siapa dulu yang mau menanggapi? Bapak DRS Slamet MPD mungkin, silahkan Bapak Slamet. Bapak Slamet MPD di unmute. Monggo Slamet. Pertanyaannya dari Bu Ida tadi, bagaimana penilaian sikap dalam pembelajaran daring bisa maksimal? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Ida Suswati dari MTS N8 Nganjuk. Bagaimana kita memaksimalkan penilaian sikap dalam proses daring? Ya, Bapak dan Ibu, penilaian sikap itu ada. Penilaian sikap spiritual, salah satunya adalah menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan atau keyakinannya. Ini sekedar sharing atau tukar pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Tadi dalam paparan materi sudah saya sampaikan bahwasanya peran orang tua juga sangat menentukan sukses tidaknya anak dalam mengikuti pembelajaran daring di rumah. Nah, peran orang tua ini tetap dilibatkan dalam proses penilaian maupun pemahamannya, ya. Ini karena kebetulan sekolahnya atau dari madrasah semua, kalau menjalankan sholat, ya, karena sebelumnya sekolah itu sudah, ya. Jadi setiap tugas itu kepada orang tua, harapannya ada pendampingan. Penilaian sikap hubungannya dengan bisa mendokumentasikan putra putrinya saat dia menjalankan ibadah sholat. Ya, misalkan dalam satu minggu cukup asar, maghrib, isya. Syukur sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dilaksanakan berarti penilaian. Kemudian selain itu, tadi sudah saya sampaikan juga dalam materi, ada lembar pengamatan atau ada lembar pemantauan yang dilakukan oleh orang tua, kemudian nanti ditanya akhir pekan, ya, akhir minggu, di setiap minggu atau akhir pekan. Lembar pengamatan itu
kok metut kok grup. Aduh. Ya, dari pihak guru bisa memantau. Kemudian penilaian sikap yang kedua ya, ini kalau di sekolah saya itu toleransi terhadap agama lain, karena tidak hanya ada agama Islam saja, ada Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, toleransinya ya, ini memang agak sulit karena di rumah tidak apa ya berinteraksi dengan agama yang lainnya. Itu sementara dianggap baik kan begitu. Kemudian yang ketiga, mensyukuri atas nikmat yang ada. Ini kalau Bapak Ibu melakukan penelitian sikap spiritual, diantara semacam mensyukuri nikmat yang ada. Ini contohnya pada saat akan dokumentasikan itu untuk penilaian spiritual. Kemudian yang sosial, satu diantaranya itu jujur. Nah, jujur. Ini juga peran orang tua sangat diharapkan dimasukkan dalam lembar kegiatan. Jadi dalam ini sekali lagi penekanan Bapak dan Ibu. Jadi penilaian sikap itu juga kita serahkan pada orang tua siswa. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Pak, tingkat kejujuran orang tua bagaimana? Nah, Bapak dan Ibu, masa-masa seperti ini, ya masa-masa seperti ini, memang apa ya, ini generasi COVID ya. Katakan penilaian itu cukup dimudahkan. Sebenarnya saat kuliah itu dimudahkan, nilainya baik dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali ya dalam masa seperti ini kita memberikan nilai sikap itu, apalagi sampai nilainya itu mendekati nilai B. Syukur dibuat A. Kita percaya pada orang tua. Maka dari itu dengan proses pelibatan orang tua suara yang masuk ke telinga Bapak Ibu barangkali, wah enak ya anak itu sekolah pertemuan langsung dan setiap hari datang ke sekolah daripada belajarannya di rumah. Ini kira-kira Bapak Ibu pernah mendengarkan keluhan orang tua seperti itu ataukah tidak? Jadi seperti itu. Jujur. Kemudian penilaian sosial yang kedua apa Bapak dan Ibu? Kalau sekolah Bapak Ibu apa itu? Jujur, kemudian apa lagi? Enggak dibuka mic-nya ya. Selain jujur, bisa jadi gotong royong. Gotong royong ini interaksinya dengan anggota keluarga Bapak dan Ibu. Misalkan anak ini membantu orang tua dipotret. Nah, itu salah satu nilai gotong royong kan gitu. Kemudian nilai jujur, kemudian gotong royong, kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Jujur, gotong royong, kemudian santun, ya, santun. Ini juga bisa diabadikan Bapak dan Ibu. Saat anak ini berbicara dengan bapaknya atau dengan kakaknya atau dengan adiknya, ya, itu juga perlu didokumentasikan. Kemudian tanggung jawab itu juga perlu bisa didokumentasikan di saat anak ini bangun tidur, ya, di saat anak ini bangun tidur. Kira-kira merapikan tempat tidurnya tidak? Itu yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Nah, ini perlu didokumentasikan, kemudian dimasukkan dalam lembar pengamatan atau di lembar daftar nilai penilaian sikap Bapak dan Ibu. Ini khususnya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ida Suswati dari MTS Negeri 8 Nganjuk. Ya, ini barangkali nanti dari pemateri yang lain, baik dari Pak Asep maupun dari Bu Irma nanti bisa menambahkan, atau dari Bapak Ibu yang lain, atau mungkin barangkali Ibu Dokter ini, Bu Dokter Puji nanti bisa memperkuat apa yang harus kita lakukan, memaksimalkan penilaian itu terbuka atau akuntabilitas, ya, kemudian adil dan seterusnya. Meskipun kondisi macam ini, kita tetap harus bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin. Saya kira itu, Pak Rifa selaku moderator. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Baik, mungkin saya menambahkan. Ya, Pak Rifa. Baik, saya mungkin bisa menambahkan. Ya, silakan.
Silakan. Iya. Tadi sudah naik penilaian sikap sosial dan sikap spiritual. Mungkin saya tambah sedikit. Nanti pada saat kita misalnya melakukan pembelajaran secara daring, artinya mungkin bertatap muka, itu kita bisa melihat juga. Misalnya tidak waktu berdiskusi, misalnya tidak saling saut dan menyaut gitu, ikut berdiskusi itu juga bisa kita nilai. Kemudian pada saat kita berdoa, diawali dengan doa seperti tadi diungkapkan oleh Bapak Slamet, itu juga bisa kita lakukan penilaian sikap spiritual, yaitu dengan cara mereka berdoa dan dengan khidmat atau tidak, itu juga bisa kita nilai. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Slamet dan Bu Irma. Oke, Pak Rifa, monggo. Halo. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Slamet dan Bu Irma. Jadi intinya ada penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Nah, memang harus kita berkolaborasi dengan, kalau bahasanya Bu Irma tadi, dengan orang ketiga, yaitu orang tua siswa. Nah, mungkin Pak Asep ada yang mau disampaikan, mungkin Pak Asep. Baik, terima kasih moderator. Mungkin dari saya itu begini Bapak Ibu, asesmen itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Jadi sebenarnya kita mengasesmen pembelajaran itu tidak hanya di akhir, tapi dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaiannya itu sendiri. Jadi setiap kita melakukan proses pembelajaran, di dalamnya itu pasti ada asesmen. Contoh, ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran, kemudian melihat siswa ribut, tidak mendengarkan dan sebagainya, maka kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk supaya siswanya itu bisa memperhatikan kembali. Nah, itu merupakan bentuk asesmen juga. Terkait dengan asesmen yang tadi ditanyakan, yaitu asesmen afektif ya, atau sikap. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara membuat jurnal. Setelah jurnal juga bisa dengan cara membuat diary. Jadi si peserta didik itu disuruh untuk mengisi jurnal, juga disuruh untuk membuat diary. Diary ini apa? Kalau jurnal tadi udah dibahas oleh Pak Slamet sama Bu Irma. Nah, untuk yang diary ini, siswa itu disuruh untuk membuat diary. Dia menceritakan semua hal yang terjadi ketika dia mengerjakan tugas. Karena penilaian yang 3 ranah ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Ketika kita mengukur kognitif, di dalamnya juga ada afektif, ada psikomotorik juga. Jadi yang bagus itu asesmen itu adalah satu kesatuan. Ketika di diary itu dia diceritakan, maka kita akan bisa menilai keseluruhan apakah dia benar-benar mengerjakannya itu dengan apa sih usaha-usaha yang dia lakukan. Di situ akan muncul afektifnya atau sikapnya. Itu bisa kita jadikan patokan untuk menilai. Kemudian kita harus membuat rubrik. Ini untuk general assessment ya Bapak Ibu. Rubrik ini kita buat setelah kita buat rubrik ini diharapkan diberikan kepada peserta didik dan orang tua. Sehingga peserta didik dan orang tua ini paham betul apa sih yang harus mereka capai dalam pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran dan rubrik dari asesmen itu harus diberikan kepada peserta didik dan orang tua. Saya setuju dengan tadi yang dikatakan oleh Pak Slamet bahwa asesmen itu harus transparan. Nah, salah satu bentuk transparan ini adalah penyerahan rubrik tadi, sehingga peserta didik ini tahu goal yang harus dia capai itu yang seperti apa. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi sedikit menambahkan tadi Bapak Asep, jika jurnal terus bisa
melalui diary, bisa juga melalui rubrik yang nanti diberikan kepada siswa. Dan tentunya juga harus kolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu orang tua siswa. Harus paham betul bagaimana pembelajaran anaknya di rumah. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Idi. Bentar, Pertanyaan saya kedua. tampilkan dulu. Tampilkan, silakan ditampilkan pertanyaan keduanya. Bentar. Ada Ya. yang Nggih. Silakan. Untuk pertanyaan kedua. Kita diskusi santai saja. Kok nggak bisa nampilin semua ya? Ya. Silakan Pak Idi. Bentar. Masih proses mencari yang, soalnya banyak yang jarpri, banyak yang chat secara ini aja Ya, dulu. kita ambil di chat yang di Zoom. Kita ambil Iya. chat yang di Zoom Pak Idi. Iya, bentar. Tampilkan pertanyaan. Nah, bentar ya. Monggo Pak Rifa. Menunggu tampilkan. Monggo Pak Rifa. Ya, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari ini namanya Bapak Pratama. Ya, Bapak Pratama ya. Bapak Pratama dan tanggung jawab terhadap pembelajaran daring dengan alasan kondisi ekonomi dan keluarga, yaitu dengan paket minim, HP harus gantian dengan orang tua atau keluarga, dan orang tua sendiri tidak paham pembelajaran daring dan sibuk mencari nafkah karena memang kondisi ekonomi yang kurang mampu, atau memang di masa-masa pandemi ini perekonomian juga mengalami ketidakpastian. Ada juga karena ketidakpahaman orang tua, justru HP disalahgunakan untuk bermain, anak tentunya, dan tidak untuk belajar. Mohon maaf dan matur suwun. Oh ya, terima kasih juga dan mohon maaf. Ya, jadi pertanyaan yang sangat baik dari Bapak Pratama ini ya namanya, Bapak Pratama. Pertanyaan yang sangat bagus. Saya juga mengalaminya di sini di MTSN 3 Mojokerto sama. Saya juga mengalami hal yang serupa. Jadi ada siswa yang kurang minat dan tanggung jawab terhadap pembelajaran daring dengan alasan kondisi ekonomi, HP harus gantian, terus susah sinyal, paketan, orang tua sendiri juga sibuk mencari nafkah, ada juga HP yang disalahgunakan untuk bermain dan lain sebagainya. Ini pertanyaannya. Jadi intinya bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, ini perlu strategi dan konsep yang sangat matang untuk menyikapinya. Ini memang sulit, saya yakin juga di setiap guru mengalami hal yang serupa. Jadi silakan untuk pembicara menanggapi, menjawab, memberikan solusi mungkin. Silakan Pak Asep. Pak Asep, monggo Pak Asep. Baik, terima kasih moderator. Tadi pertanyaan itu bagaimana menyikapi yang kurang bertanggung jawab ya, baik itu peserta didik maupun orang tua. Jika kasusnya yang kurang bertanggung jawab dan kurang
memperhatikan orang tuanya, maka itu tugas kita sebagai pendidik untuk menyelamatkan anak tersebut. Sehingga kita harus ada effort yang lebih atau usaha yang lebih untuk menyelamatkan anak tersebut. Jadi kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap anak itu. Kemudian kalau dihubungkan dengan susahnya sinyal, maka mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah dengan pembelajaran luring tadi. Jadi kita membuat bahan ajar atau modul itu 1 minggu mungkin, 1 minggu kita desain, kemudian kita berikan kepada anak yang tidak bisa mengakses internet. Orang tuanya kurang maksimal ini kayaknya ini kalau melihat kondisi yang ditanyakan tadi. Halo Pak Selamat. Monggo Pak Selamat. Apunten saya lost connection. Sudah, monggo. Ya, Pak Selamat mungkin bisa menambahkan mungkin. Oh iya. Tadi HP yang terima kasih Pak Moderator. Hubungannya dengan pertanyaan dari Pak Pratama ya, karena terkendala mungkin IT bahkan disalahgunakan ya. Bahwasanya dalam pertemuan kita ini sebenarnya topik utama bukan pembelajaran daring tapi pembelajaran jarak jauh. Dikatakan oleh Bapak Asep tadi bahwasanya pembelajaran jarak jauh itu meliputi daring dan luring. Nah, pembelajaran jarak jauh ini kalau menurut saya tidak harus menggunakan pembelajaran daring. Kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah tertentu. Ya, misalkan sekolah tertentu itu ada di pelosok yang konon katanya itu jaringan internet sulit dan seterusnya, kita menerapkan proses pembelajaran luring. Bapak Ibu kan sudah mendapatkan modul guys pada saat PPG kan itu. Melakukan pembelajaran luring atau pembelajaran jarak jauh. Setiap modul jadi dalam satu BAM atau beberapa pertemuan begitu di-sharekan, diberikan pada orang tua di awal pertemuan atau bisa jadi beberapa pertemuan di awal pertemuan dengan orang tua ya, itu nanti ada petunjuk, namanya modul kan ada petunjuk-petunjuk dalam mengerjakannya ya, jadi tidak terganggu HP yang ada. Jadi kalau HP digunakan menjadi alasan ya untuk pembelajaran jarak jauh itu kok dirasa kurang begitu pas kan begitu. Ya. Sebenarnya di tempat saya itu masih kombinasi antara daring dan luring. Saat orang tua berkumpul itu bisa, tapi dengan jadwal khusus ya. Misalkan orang tua kelas 9A dikumpulkan pada hari Senin jam 8 sampai jam 9, nomor absen sekian sampai nomor absen sekian. Sampai jam 10 ya. Katakan kalau kelas 9 di Semarang itu masih 36, jam 8 sampai jam 9 itu nomor absen 1 sampai 12. Kemudian jam 9 sampai jam 10 nomor absen 13 sampai 24, kemudian nomor absen 10 sampai nomor absen 36 itu tadi jam 10 sampai jam 10 sampai jam 11. Jadi adanya kombinasi ya, atau kolaborasi antara daring dan permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu ya. Atau mungkin di Jawa Timur kemungkinan masalah sinyal, kemudian masalah penggunaan HP oleh anak mungkin bisa minim ya.
Semarang pun juga ada kendala, ya. Di Semarang kota sendiri ada kendala. Anak ya saat Zoom itu ternyata nggak menampilkan video ya, hemat kuotanya dan seterusnya. Tapi Bapak dan Ibu untuk menyikapi ini ya, pembelajaran daring, kalau misalnya terjadi pembelajaran daring, tidak lantas 80 menit itu kita optimalkan untuk Zoom. Misalkan dalam kegiatan pendahuluan yang ada 5 langkah itu kita sampaikan sebagai protokol, kemudian kegiatan intinya ya Zoom kita matikan, anak-anak bisa aktifkan siswa belajar. Kemudian berdasarkan kesepakatan di awal nanti pukul sekian, misalkan 15 menit atau 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran selesai, Zoom kita hidupkan lagi, anak kemudian menampilkan hasil diskusi ya, hasil yang dia kerjakan antara satu anak dengan anak yang lain, meskipun melalui kegiatan daring. Itu sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di bawah itu, bagaimana agar pembelajaran daring itu tidak jenuh, jadi tidak full 80 menit kan begitu. Jadi kegiatan pendahuluan dan kegiatan penutup itu daring, kegiatan intinya anak dipersilahkan untuk bisa tugas mandiri atau kerja mandiri berdasarkan modul yang sudah diterima oleh orang tua dan diteruskan kepada putra dan putrinya. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya. Jadi bisa melalui luring, bisa modul, bahan ajar, atau lembar kerja peserta didik dan lain sebagainya yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran di rumah. Ya, mungkin Bu Irma, atau kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir melalui chat. Bu Irma. Nanti setelah ini barangkali Bapak Ibu yang ada pertanyaan di chat dan mohon maaf belum bisa kita tampilkan semuanya, bisa melalui mic on. Nah, setelah pertanyaan melalui chat ini kita akan buka mungkin pertanyaan melalui mic on, karena memang itu kita yang terbatas, jadi kita harus memilah-milah pertanyaan. Ya mungkin Pak Idi silakan tampilkan pertanyaan yang terakhir melalui chat ini. Yaitu Ibu Trispati. Oh ya, ini dari Ibu Trispati. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kejenuhan peserta didik padahal model atau plot sudah selalu diupdate? Selalu diupdate, tapi kadang memang peserta didik mengalami kejenuhan, kurang minat dan lain sebagainya mungkin. Nah, bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Ya, silakan Bu Irma, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai persoalan ini, pertanyaan ini. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Mungkin saya coba untuk menjawab Ibu Trispati ya mengenai kejenuhan daring tadi. Ini kita alami juga untuk di madrasah. Kan memang ada learning, itu kan terkadang anak-anak bosan. Nah, inilah bagaimana tadi yang sudah saya bilang, kita bisa menjadi guru efektif. Artinya apa? Anak-anak bisa belajar dari kesadarannya dia sendiri. Bagaimana caranya? Misalnya, saya pernah anak-anak itu saya berikan pertanyaan, tidak biasanya kan kita pakai Google Form atau pakai Quizizzy dan lain sebagainya. Ini anak-anak pernah kita lakukan model benar salah. Jadi misalnya pada saat di Zoom itu ada pernyataan yang saya berikan, ya, yang sebelumnya itu anak-anak sudah membaca materi dari saya berupa modul. Kemudian saya berikan pernyataan di mana anak-anak itu harus menjawab benar dan salah. Benar dan salah itu anak-anak saya suruh membuat sendiri. Jadi misalnya benar itu pakai warna hijau, terus yang salah itu warna merah.
Terus anak-anak saya suruh, misalnya saya memberikan pernyataan. Dari pernyataan saya itu benar atau salah anak-anak. Silakan di warna hijau atau warna merah. Itu anak-anak senang sekali. Jadi kita memang harus juga kreatif. Jadi kita juga bisa memanfaatkan semua media, ya, baik itu IT atau juga bisa kita manfaatkan lingkungan sekitar. Karena kalau IPS itu kan lingkungan sekitar, itu juga bisa kita gunakan sebagai bahan. Dan kemudian yang sangat menarik sekali yaitu pada saat anak-anak kita berikan diskusi. Diskusi itu tidak kita yang menjawab. Jadi kita kasih misalnya anak-anak itu reward, ayo anak-anak misalnya kalian bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, maka setiap anak itu mendapatkan nilai 5 misalnya. Dan jangan lupa setiap guru itu harus membawa buku. Artinya catatan untuk menilai. Ini hal kecil tapi kadang-kadang teman-teman sering lupa, ibu bapak guru sering lupa untuk kita itu nanti yang bisa kita catat ya anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa bahwa kita itu benar-benar menilai, karena terkadang anak-anak itu selalu komplainnya, Bu, apakah saya sudah dinilai, Bu, ya kok nggak ada yang nilainya, Bu, kok belum ada balasan di email saya, apakah itu sudah dinilai, Bu. Jadi kita benar, Pak Asep dan Bapak Slamet, kita harus transparan dalam melakukan penilaian. Mungkin dari itu saya cukup, Bapak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irma. Mungkin Pak Slamet, ada yang mau ditambahkan Pak Slamet? Atau Pak Asep, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Asep? Sebelum kita menginjak ke pertanyaan melalui mic on. Oke, baik, terima kasih moderator. Tadi pertanyaan itu tentang ini ya, motivasi peserta didik ya? Pertanyaannya itu adalah tentang bagaimana mengatasi kejenuhan peserta didik, padahal model atau platform pembelajaran daring sudah selalu diupdate. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Iya, ya. Ya, yang pertama tentunya kita harus menggunakan multi platform, artinya kita menggunakan tidak hanya satu platform, karena platform ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga kita harus pandai-pandai untuk memilih dan memilah dan disesuaikan dengan materi. Kemudian yang kedua juga betul tadi yang dikatakan oleh Bu Irma bahwa kita bisa diselingi dengan permainan. Kemudian di dalamnya juga ada reward. Reward itu bisa tidak hanya berupa nilai, bisa berupa pujian atau bisa mungkin anak-anak untuk SMP itu diberikan hadiah coklat pun mereka pasti akan senang sekali. Walaupun memang agak susah lewat daring, itu memang agak susah, tapi itu tetap bisa dilakukan. Reward itu bisa diberikan ketika seminggu sekali mungkin untuk bisa diambil sekolah dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Saya teman-teman moderator. Pak Asep, silakan Pak Slamet, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Moderator. Bahwasanya dalam proses pembelajaran kita harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau pembelajaran daring, ya, ini kalau pembelajaran daring, kita mengintegrasikan berbagai model daring yang ada biar anak itu nggak jenuh seperti halnya dikatakan oleh Pak Asep tadi. Ya. Nah, bagaimana kita mengupayakan agar tidak jenuh, ya, di dalam RPP, ya Bapak Ibu, nonapannya ini untuk menekan tingkat kejenuhan dari peserta didik. Jadi intinya RPP karena itu rencana pelaksanaan dibuat sedemikian di dalam kegiatan intinya. Jangan sampai, maaf ya, RPP yang kita buat pada masa-masa seperti ini, khususnya nanti menghadapi tahun pelajaran baru, sama dengan RPP tahun pelajaran yang lalu hanya
checklist, tanggal, kemudian tahunnya saja. Ya. Tapi harapannya RPP itu kita buat adalah RPP yang tuntut dari menteri kita. Ya. Jadi ini sebagian tambahan dari Pak Gero. Sudah, Pak Moderator, bisa dilanjut. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Selamat, Pak Asep, dan Bu Irma. Intinya kita harus memanfaatkan semua media, apapun itu, terus tadi membawa catatan, menggunakan banyak model, metode, atau platform yang memang menyenangkan. Harusnya tidak malah seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab melalui mic on. Jadi nanti bisa interaksi secara langsung. Mohon maaf Bapak Ibu yang bertanya melalui chat, kita tidak bisa mengakomodir semuanya. Mohon maaf. Sekarang mungkin barangkali bisa melalui mic on dengan angkat tangan, melambaikan tangan, angkat tangan. Dan nanti akan kita pilih salah satu itu langsung melalui on. Ya, memperkenalkan diri lalu bertanya seperti itu. Silakan Pak Edi. Mungkin tangan, melambaikan tangan mungkin. Ya, dari Bu Amanah Yuniati. Bu Amanah Yuniati, silakan bisa mic on. Silakan Bu Amanah Yuniati. Bu Amanah Yuniati bisa mic on. Kan? Halo, Bu Amanah. Lalu Bu Amanah bisa mic on. Bisa dihidupkan sudah bisa didengar, Pak? Bisa. Sudah bisa. Ya, halo. Sudah bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendalanya yang saya hadapi, jadi anak-anak kita itu kan ada yang beberapa siswa dari keluarga broken ya, Pak. Dengan kegiatan tatap muka saja itu banyak kendalanya, seperti tugas, sikap. Apalagi dengan kegiatan daring atau luring ini memang intinya guru harus ekstra sabar, ekstra kerja keras, dan lebih banyak bersabar dan lebih hatinya harus jembar gitu loh, Pak. Ya, jadi pasti di akhir itu banyak sekali kendala yang kita hadapi. Nah, ini bagaimana solusi terbaik? Barangkali dari acara ini ada solusi dari pakar-pakar IPS yang mumpuni seperti Pak Selamat, seperti Bu Irma, kemudian yang dari Mas siapa tadi, Mas Asep. Saya tertarik dengan Pak Asep ya. Itu kok banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Nah, barangkali ada saran dari Bapak Ibu ya untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Ya rata-rata dari keluarga yang broken. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mana? Bu Amanah Yuniati ya? Iya. Dari mana tadi Bu? Dari SMP Negeri 39 Semarang. SMP Negeri 39 Semarang. Oke. Bapak Asep mungkin bisa langsung menanggapi apa yang ditanyakan dari Bu Amanah Yuniati tadi. Bapak Asep, silakan. Ya, bisa di-unmute. Pak Asep, halo. Asep, bisa unmute. Ya. Sudah. Ya, siap. Terima kasih moderator sekian pertanyaan. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Amanah Yuniati tentang peserta didik yang merupakan anak broken home gitu ya. Ini mungkin harus ada kolaborasi, tidak hanya guru tersebut, tetapi juga kita kolaborasi dengan BK, kemudian juga dengan kedua orang tua yang sudah berpisah seperti itu. Jadi kita harus mempunyai kesepakatan bersama bahwa
pendidikan anak itu memang sangat penting dan harus diutamakan. Di luar bahwa keluarga mereka itu sudah menjadi jembatan bagi kedua orang tua ini supaya mempunyai kesepakatan bahwa pendidikan anak jangan sampai terhenti atau terganggu seperti itu. Ini bisa kita lakukan ditemani dengan guru BK untuk home visit ke sana, ke rumah peserta didiknya, dan juga menemui kedua orang tuanya yang mungkin sudah berpisah seperti itu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan bersama ini dan ada komitmen untuk menyelamatkan anak supaya tidak menjadi ikut-ikutan broken, karena sebenarnya tidak semua anak broken home itu menjadi manusia yang broken sebenarnya. Banyak juga anak dari broken yang berhasil seperti itu. Mungkin ketika di sekolah dia sepertinya agak beda dalam tanda kutip dengan orang lain, tapi kalau bisa kita arahkan, mereka bisa menjadi pribadi yang berhasil ke depannya. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Asep. Jadi intinya perhatian khusus, kolaborasi dengan guru BK, home visit tentunya, home visit. Ya mungkin Pak Slamet, silahkan Pak Slamet. Slamet, silakan. Selamat, bisa mic on sudah. Oke, bisa mic on. Monggo, Pak Selamat. Masuk, Pak? Sudah bisa masuk. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Amanah. Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit ini. Karena apa? Ya. Dalam kegiatan tatap muka saja itu mengalami kesulitan, apalagi dalam kegiatan daring. Bapak dan Ibu, kegiatan daring apa seperti disampaikan oleh Pak Asep tadi, kan semangat belajar anak, ya, karena di sana banyak sekali itu, tidak hanya Zoom meeting, bisa jadi menggunakan apa ya, bisa. Tapi sebenarnya tadi saya katakan di awal bahwasanya dalam kegiatan daring itu jangan pula 80 menit daring. Daring hanya dilakukan untuk prolog dan epilognya atau kegiatan pendaftaran dan kegiatan penutupnya saja. Jadi pada saat itu untuk Selamat, kok hilang? Halo Pak Selamat. Pak Selamat. Ya, Pak Selamat. sedikit. Halo. Iya, monggo. Silakan dilanjutkan. Halo. Jadi sekali lagi kami tekankan ya, untuk model daring yang dilakukan untuk sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan saat tatap muka pun sulit, kemudian saat daring pun apalagi, yaitu tadi modelnya dibuat sedemikian rupa, dipilih metode daring yang tepat buat mana. Ya, mungkin yang mengundang anak itu bisa belajar senang, dan seterusnya. Nanti khusus dikupas semua akan kita bahas setelah kegiatan ini selesai. Ya. Karena setelah ini selesai nanti dari IPS bersama dengan IPS Kota Semarang. Terima kasih Bu Amanah. Monggo saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Pak Selamat. Terima kasih Pak Selamat. Mungkin Bu Irma ada tambahan atau gimana? Bu Irma? Oh, Bu Irma. Sampaikan. Oh, Bu Irma. Sudah.
Baik, terima kasih Saudara. Silakan. Kok mute lagi? Bentar Bu Irma. Monggo Bu Irma di-unmute dulu Bu Irma. Oke. Ya, sudah ya. Terima kasih Bapak Moderator ya kepada Ibu Amanah. Memang benar sekali bahwasanya ini persoalan yang sangat sulit karena sudah pada saat tatap muka sudah bermasalah. Mungkin sedikit solusi dari saya, mungkin kita memang harus melakukan home visit. Jadi home visit pun itu kalau bisa tugasnya itu kita tunggu. Jadi kita bantu anak itu untuk apa kesulitannya dalam mengerjakan. Karena kalau tidak seperti itu, kemungkinan karena tatap muka sudah bermasalah, kemungkinan nanti takutnya itu tidak dikerjakan. Kita bukannya tidak percaya ya, tapi karena menurut Ibu Amanah tadi sudah terjadi masalah saat tatap muka, sehingga mungkin ini sudah menjadi apa itu namanya sudah menjadi sendiri guru BK. Jadi benar katanya seperti Pak Asep bilang, kita perlu melakukan home visit. Mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih. Saya kembalikan Bapak Moderator. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Ibu Amanah tadi yang sudah memberikan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Ya ini ada waktu sedikit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Sidik. Pak Sidik. Singkat mungkin. Dari Pak Sidik, monggo. Pak Sidik Santosa dari MTS ke-7 Kediri. Dari pertanyaannya Pak Sidik, pertanyaan terakhir, mohon maaf untuk yang Bapak Ibu guru yang lain. Monggo Pak Sidik, bisa di-unmute dulu Pak Sidik. Silakan singkat Pak Sidik, pertanyaannya Pak Sidik. Disampaikan yang hormat Ahmad, teman-teman. Ada beberapa. Bapak Ibu yang lain bisa meng-mute. Mungkin ini kalau kita bahwa itu semua dari Bapak Ibu seolah-olah mengharuskan adanya daring dan luring. Padahal kalau kita pikir lebih jauh, waktu yang dibutuhkan sehingga mungkin mohon masukan dari Bapak pemateri terkait dengan kebijakan masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah sendiri untuk tidak terlalu membebani siswa terkait dengan proses pembelajaran yang kaitannya dengan imunitas siswa itu nanti bisa terkendali. Karena pada dasarnya proses pembelajaran siswa itu sifatnya adalah menggali pengetahuan dan juga menimbulkan minat yang tadi kaitannya dengan kemampuan skill dari siswa, sehingga nanti tujuan itu bisa tercapai. Bukan berarti itu menghilangkan tugas Bapak Ibu guru sebagai pendidik untuk mengaplikasikan ilmunya terkait, karena kita bidangnya IPS, bagaimana kita coba untuk memanfaatkan media yang ada itu untuk proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini nanti sebelum langsung ke inti pertanyaannya. Intinya terkait dengan kebijakan yang ada di madrasah, masing-masing Bapak Ibu guru mungkin punya kebijakan sendiri terkait madrasahnya, itu untuk menyikapi bagaimana. Karena dalam satu hari mungkin mapel yang dibuat daring ada 2 atau 3 mapel. Itu nanti mungkin tadi tambahan strategi untuk penyikapan. Terus yang kedua mungkin sebelum nanti ditutup proses takyat ini, mungkin mohon dari Bapak Ibu guru bisa menyampaikan yang daerahnya mungkin jauh dari jangkauan internet, itu bisa menyampaikan trik-trik apa yang bisa dilakukan selama pandemi ini, sehingga nanti dari
inspirasi yang bisa kita ambil nanti bisa menjadi inspirasi kita untuk Bapak Ibu yang berada di antara jaringan internet yang biasanya on, biasanya off. Sehingga nanti dengan adanya internet yang lancar kita bisa menyikapi dengan daring, dengan adanya kendala internet nanti kita bisa mengambil inspirasi Bapak Ibu yang mohon maaf ya, mohon maaf saya potong. Nah, ini sudah jelas, saya catat poinnya sudah saya catat. Sebentar. Saya mute dulu semua soalnya ada yang nggak bisa di unmute, nggak bisa ada yang di ini. Bentar Pak Rifa. Monggo Pak Rifa di unmute lagi, Pak Rifa di unmute. Ya, sudah. Nah, udah. Ya, Suaranya intinya jernih. ya. Jadi bagaimana menyikapi kebijakan daring di sekolah masing-masing dan mungkin bagaimana dengan tempat-tempat yang agak pelosok ya, kendala internet dan lain sebagainya atau susah sinyal seperti itu. Mungkin Pak Asep atau halo, selamat, monggo. mungkin silakan. Bu Irma. Halo, sebentar. Siapa dulu? Silakan. Pak Asep monggo, dulu mungkin. Monggo Pak Asep. Halo. Asep. Silakan Pak Sampun, silakan di unmute, ya. Ya, baik. Terima kasih moderator. Mohon maaf tadi yang pertama itu pertanyaan seperti apa ya? Karena tadi saya kurang terdengar. Ya, mengenai menyikapi kebijakan-kebijakan yang berbeda di setiap madrasah atau sekolah. Oke, baik. Ya, tentang kebijakan di sekolah memang seharusnya memang berbeda. Kenapa? Karena setiap sekolah itu mempunyai karakteristiknya masing-masing, sehingga kebijakannya pun akan menyesuaikan dengan karakteristik sekolah tersebut. Contoh, sekolah yang di daerah kota mungkin bisa full melakukannya dengan cara daring. Dan itu pun tidak semua sekolah di kota bisa seperti itu. Ada beberapa sekolah di daerah kota yang justru peserta didiknya ada yang tidak mempunyai akses ke internet. Sehingga memang kebijakan daring itu pasti akan berbeda di setiap sekolah. Karena memang harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah tersebut. Baik itu sarana prasarana sekolah maupun karakteristik dari peserta didiknya. Kemudian yang kedua itu tentang kendala internet. Kembali lagi kepada tadi yang sudah disampaikan, bahwa jika memang sebagian besar peserta didik tidak mempunyai akses terhadap internet, maka mau tidak mau kita melakukannya dengan cara pembelajaran luring. Walaupun memang ini sepertinya agak lebih berat pekerjaannya, tapi sebenarnya yang daring pun berat. Kenapa? Karena kita harus mendesain bahan ajarnya jauh-jauh hari sebenarnya. Makanya kemarin itu ketika di tengah perjalanan kita menghadapi pandemi, kemudian yang tadinya face to face pembelajaran tatap muka itu tidak bisa dilaksanakan, maka kita balik ke daring. Maka kita itu sebenarnya bahan ajarnya belum siap. Nah, makanya Kemendikbud menggandeng beberapa platform yang sudah ada materi ajarnya di dalamnya, itu yang dilakukan. Jadi bahan ajar ini bisa, bahan ajar maupun media itu bisa by utility, bisa by design. Nah mungkin untuk yang tahun ajaran baru sekarang, ini kita memakai by design. By design ini artinya kita membuat sendiri, baik itu bahan ajar maupun medianya. Kenapa kita harus membuat sendiri padahal sudah disediakan oleh Kemdikbud mungkin? Kenapa? Karena kembali lagi pada yang tadi, bahwa setiap sekolah mempunyai karakteristik beda-beda. Sehingga ketika kita membuat bahan ajar maupun media pembelajaran by design, artinya membuat sendiri, maka itu diharapkan akan lebih cocok dipergunakan di sekolah tersebut. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Pak Rifa. Bisa dilanjut, moderator. Pak Rifa. Pak Rifa, monggo. Di unmute dulu. Halo. Sepertinya Pak Rifa terjadi koneksi kayaknya. Pak Rifa. Ke pemateri yang lain aja, Pak. Monggo ke pemateri mungkin Bu Irma bisa menanggapi. Ya, terima kasih kepada Pak Sidik, teman kita ini ya, dari MTSN 7 Kediri. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi sedikit tidak saya dengar, baru yang pertanyaan kedua mengenai kebijakan madrasah masing-masing yang berbeda, bagaimana dengan daring yang bisa sampai 2-3 mata pelajaran sehari. Ya, mungkin ini kalau solusi dari saya tadi, seperti sudah saya terangkan awal, bagaimana kalau kita itu membangun komunikasi dengan teman-teman guru dan juga teman sejawat. Artinya pada saat kita sudah melakukan, kan sebagai guru kan kita punya tugas awal nanti selain membuat RPP, kita juga harus membuat pemetaan materi esensial. Di situ kita akan bisa melihat mana yang lebih dulu bisa kita terangkan dan mungkin ada di dalam pembelajaran mata pelajaran lain itu yang ada. Misalnya kalau di IPS itu yang saya ketahui untuk kelas 7 misalnya itu ada Hindu Buddha misalnya. Ada Hindu Buddha dan Islam. Sedangkan di SKI itu juga ada mengenai kerajaan Islam. Nah, ini bisa kita gabung sehingga tidak mubazir. Artinya pelaksanaan daring bisa kita maksimalkan untuk 2-3 guru. Untuk masalah media tadi yang kalau nggak salah nomor 1 ya, yang sudah ada buku madrasah dan lain sebagainya itu masih kita gunakan. Karena apa? Kita itu belajar itu tidak hanya dari satu sumber. Artinya semuanya itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Bahkan dalam pembelajaran IPS itu lingkungan sekitar kita itu juga bisa kita jadikan pembelajaran.